Kisaran tahun 2004 menjadi masa yang berat bagi Mas Alam, seorang pria sederhana yang tinggal di sebuah kawasan pinggiran kota Cilacap. Sejak tahun 2002, ia menekuni usaha kecil-kecilan berjualan makanan dengan gerobak. Dagangannya terdiri dari pecel sayur, ikan bakar, hingga soto sederhana yang ia racik sendiri bersama sang istri. Dalam 2 tahun pertama, usaha itu berjalan cukup lancar. Meski tak bisa dibilang mewah, hasilnya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk untuk membesarkan putra kecil mereka yang baru berusia 5 tahun. Namun, memasuki musim penghujan di awal tahun 2004, suasana mulai berubah. Dagangan yang sebelumnya cukup laris, kini sepi pembeli. Setiap sore Mas Alam tetap setia menyiapkan makanan dan membuka lapaknya di pinggir jalan besar, tapi hasilnya nyaris nihil. Dalam seminggu, terkadang hanya 1 atau 2 pembeli yang datang. Sisanya, makanan terbuang sia-sia. Bau amis ikan yang tak laku, sisa sambal yang basi, serta kuah soto yang dibiarkan dingin hingga malam menjadi saksi bisu kegigihannya bertahan di tengah kenyataan yang tak lagi berpihak. Di rumah, sang istri perlahan mulai mengungkapkan kegelisahannya. Beberapa bulan sebelum puncak musim hujan tiba, ia sudah sempat mengingatkan agar Mas Alam mempertimbangkan kembali tempat berdagang mereka. Perempuan itu merasa bahwa hasil jualan mereka tidak lagi mencukupi, bahkan tak jarang harus menutup kekurangan untuk membeli bahan baru. Ia menyampaikan kekhawatirannya akan masa depan, apalagi mengingat mereka masih harus membesarkan anak sematawayang yang mulai masuk usia sekolah. Sang istri pernah dengan lembut menanyakan, apakah Mas Alam tidak terpikir untuk pindah lokasi berdagang atau mencoba usaha lain yang mungkin lebih menjanjikan. Menurutnya, jika kondisi terus seperti itu, mereka hanya akan membuang waktu dan tenaga tanpa hasil. Memang ada beberapa pembeli, namun keuntungan yang didapat bahkan tak cukup untuk menutup biaya bahan makanan yang terbuang. Belum lagi tenaga dan ongkos yang sudah dikeluarkan. Mas Alam, yang dikenal keras kepala namun penuh tanggung jawab, awalnya hanya mengangguk kecil. Dalam hati ia menyadari bahwa sang istri tidak salah. Namun ia tetap mempertahankan pandangannya bahwa warung tersebut masih terikat kontrak sewa selama 7 bulan ke depan. Ia berpikir bahwa jika mereka menyerah sekarang, itu sama saja membuang modal yang sudah dikeluarkan di awal. Ia pun menjelaskan pada istrinya bahwa dalam dunia usaha kadang memang ada masa surut. Jika memang rezeki belum datang, maka bersabar adalah satu-satunya pilihan. Istrinya memahami alasan itu, meski ia mengingatkan agar suaminya tidak mengeluh di kemudian hari ketika keadaan semakin sulit. Mas Alam hanya menjawab singkat bahwa ia siap menanggung segala konsekuensinya. Namun kalimat itu hanya menjadi penenang sesaat. Hari-hari berikutnya, beban di hati Mas Alam justru kian berat. Ia mulai merasa ada yang tidak wajar, tapi enggan untuk mengakuinya secara terbuka. Gejala-gejala ganjil mulai bermunculan, terutama saat anak mereka ikut ke warung. Biasanya, ketika sore tiba, sang istri datang ke tempat dagangan untuk membantu membereskan atau sekadar menemani. Anak mereka, si kecil Arif, selalu dibawakan mainan dan digelarkan tikar kecil di area belakang gerobak. Di bawah pengawasan ibunya, anak itu bisa bermain tanpa gangguan. Tapi akhir-akhir ini, setiap kali berada di sana, Arif selalu menunjukkan perilaku aneh. Baru sekitar setengah jam berada di belakang warung, Arif selalu menangis histeris.
Tangisnya tidak seperti tangisan anak kecil biasa yang rewel karena bosan. Ini adalah tangis ketakutan. Dalam pelukan ibunya, Arif gemetar sambil memeluk erat dan menolak melihat ke arah depan gerobak. Terkadang ia menunjuk dengan tangan mungilnya sambil menggumamkan bahwa ada makhluk menakutkan yang ingin memakannya. Ia menyebut bahwa makhluk itu ada di atas gerobak, memperhatikannya dari jauh, dan terus mendekat dengan tatapan lapar. Bahkan ia mengaku bahwa sosok tersebut menyebut namanya dan ingin memakan Arif. Kalimat itu terlontar berkali-kali dari bibirnya yang basah oleh air mata. Sang ibu yang tak kuasa menenangkan akhirnya selalu membawa anak mereka pulang sebelum malam benar-benar turun. Perilaku aneh Arif itu berlangsung berulang kali. Sang istri sempat mengungkapkan keresahannya kepada Mas Alam. Ia bertanya apakah suaminya tidak merasa ada sesuatu yang janggal di tempat dagang mereka. Menurutnya, anak sekecil itu tak mungkin berbohong, apalagi mengarang hal-hal menakutkan seperti itu tanpa sebab. Namun Mas Alam selalu menepis kekhawatiran itu. Ia menyuruh istrinya untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal mistis. Ia beranggapan bahwa mungkin Arif hanya lelah atau sedang tidak enak badan. Tapi jauh di lubuk hatinya, Mas Alam tidak bisa membohongi diri sendiri. Ia mulai curiga bahwa memang ada sesuatu yang tak terlihat mengganggu ketenangan usaha kecilnya. Kecurigaan itu makin kuat saat beberapa pelanggan lama menyampaikan hal yang serupa. Ada yang mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, warung Mas Alam terlihat tutup. Bahkan salah seorang pelanggan mengaku sudah 3 kali lewat di depan warung dan selalu mendapati tempat itu gelap dan kosong, seperti tidak berjualan. Mas Alam terkejut mendengarnya. Ia meyakini bahwa selama hari-hari itu, ia selalu datang tepat waktu dan membuka warung seperti biasa. Bahkan ia masih ingat memasak, menata gerobak, hingga membereskan kembali makanan yang tidak laku. Tapi entah mengapa, di mata orang-orang, warung itu seperti lenyap dari pandangan. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati. Mungkinkah ada yang sengaja menutupi warungnya dari pandangan orang lain? Ataukah lebih mengerikannya, ada kekuatan gaib yang menjadikan tempat itu tidak terlihat secara kasat mata? Keresahan itu bercampur dengan rasa penasaran yang tak terbendung. Namun Mas Alam masih enggan mencari jawaban secara terang-terangan. Ia hanya diam, menelan semua tanya yang tak kunjung mendapat kepastian. Hari demi hari bergulir. Hujan mulai turun lebih sering, membawa hawa dingin yang menusuk ke tulang. Karena khawatir anaknya jatuh sakit, sang istri tidak lagi membawanya ke warung. Mas Alam pun kembali berdagang seorang diri. Ia mulai mengurangi jumlah porsi yang dibawa, memasak lebih sedikit, dan tak lagi berharap banyak. Namun malam-malamnya justru semakin sunyi. Jalanan yang dulu ramai kini terasa mencekam. Langit mendung, gerimis abadi, dan angin malam yang berdesir pelan. Dalam benaknya, Mas Alam hanya bisa bertanya, apakah semua ini hanya kebetulan atau justru sebuah peringatan? Dan ia belum tahu bahwa peringatan itu baru saja dimulai. Beberapa hari setelah peristiwa tangisan anaknya yang berulang, serta kesaksian aneh dari pelanggan yang merasa warungnya tidak terlihat, Mas Alam mulai membawa perasaan was-was ke dalam setiap langkahnya. Hujan yang turun hampir setiap sore menambah sunyi di sekeliling lokasi dagangannya. Lampu jalan yang biasanya memantulkan cahaya hangat ke aspal, kini tertutup kabut tipis dan rintik yang tiada henti. Langit kelabu tak hanya menekan pandangan, tapi seolah ikut memberatkan batin. Di tengah suasana yang makin mencekam, Mas Alam terus berdagang.
ia tetap menyiapkan dagangan meski porsinya kini lebih sedikit. Dalam benaknya, ia berharap setidaknya akan ada 1-2 orang yang mampir membeli. Namun seperti biasa, malam berakhir tanpa suara pembeli. Yang terdengar hanyalah gemericik air yang menetes dari atap tenda plastik dan gelegar petir di kejauhan. Ia mulai bertanya-tanya, adakah yang salah dengan tempat ini? Pada suatu sore yang mendung, ketika ia tengah menyiapkan gerobaknya, seorang pelanggan lama yang biasanya datang seminggu sekali menyapa dari seberang jalan. Pria itu melangkah mendekat sambil bertanya dengan heran, mengapa warung Mas Alam sering tutup akhir-akhir ini? Ia mengaku sudah 3 malam lewat di depan warung dan tak melihat tanda-tanda warung itu buka. Lampu padam, tidak ada gerobak, bahkan suasananya seperti kosong melompong. Mas Alam merasa kebingungan. Ia menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak pernah bolos berdagang. Bahkan dalam kondisi hujan deras sekalipun, ia tetap datang dan membuka warung seperti biasa. Namun pelanggan itu bersikeras bahwa tempat tersebut terlihat kosong dan gelap. Ia mengatakan bahwa dirinya bahkan sempat berhenti, memperhatikan beberapa menit, namun tak melihat siapa-siapa di sana. Perkataan itu menghantam pikiran Mas Alam seperti petir di tengah gerimis. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin tempat yang ia huni setiap malam bisa terlihat kosong di mata orang lain. Namun satu hal yang ia tahu, pernyataan itu bukan satu-satunya. Beberapa pelanggan lain juga pernah mengungkapkan hal serupa dalam waktu berbeda. Mereka merasa seolah warung itu menghilang untuk sementara waktu. Ketika ia mencoba merenungkan kemungkinan-kemungkinan, pikirannya melayang kembali ke peristiwa-peristiwa sebelumnya. Tentang anaknya yang melihat makhluk halus, tentang suara tangisan yang muncul tiba-tiba dari arah belakang gerobak, dan sekarang tentang warung yang seperti diselubungi kabut tak kasat mata. Ada sesuatu yang tidak beres, dan Mas Alam mulai menyadari bahwa ini bukan hanya soal warung yang sepi atau cuaca buruk belaka. Malam-malam berikutnya terasa semakin berat. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan, seperti angin yang bertiup hanya di sekitar warungnya, meski sekitarnya tenang, atau seperti suara gemerisik dari balik gerobak yang muncul tanpa sebab. Bahkan beberapa kali ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Hawa dingin sering merayap naik dari telapak kaki hingga tengkuk, walaupun tidak ada angin yang nyata berembus. Dalam keheningan itu, ia sempat membayangkan kembali perkataan istrinya beberapa minggu lalu. Perempuan itu pernah menyarankan agar mereka berhenti sejenak dari aktivitas berdagang, setidaknya hingga musim hujan berlalu. Sang istri merasa bahwa usaha mereka tidak membawa hasil, dan terus berjualan hanya akan membuang-buang tenaga serta biaya. Tapi Mas Alam menolaknya saat itu, menganggap bahwa menyerah bukan pilihan. Kini, setelah semua pertanda dan keanehan itu muncul, pikirannya mulai berubah. Ia mulai merasa bersalah karena telah mengabaikan suara perempuan yang selama ini selalu mendampinginya. Ia mengingat dengan jelas bagaimana sang istri pernah memperingatkan bahwa jika ia terus memaksakan diri, maka jangan sampai ia nanti menyesal. Kata-kata itu kini terngiang kembali saat dirinya duduk sendirian di bawah tenda plastik, menatap hujan yang turun deras dari balik gerobak. Malam itu, sebelum pulang, ia membereskan barang dagangannya dalam diam. Hujan tak kunjung reda. Tak ada pembeli. Bahkan langkah pejalan kaki pun tak terdengar. Jalanan lengang, seolah kota kecil ini berubah menjadi dunia lain saat malam dan hujan bersatu. Sesekali, kilat menyambar jauh di balik awan, menyibak gelap sesaat, lalu kembali menghilang dalam kesuraman. Dalam benaknya Mas Alam bertanya-tanya,
Mungkinkah ada tangan tak terlihat yang menghalangi rezekinya? Mungkinkah ada pihak yang tidak suka akan kehadirannya di lokasi itu? Atau mungkinkah ini adalah kiriman dari orang yang iri hati? Meski belum ada jawaban, hati kecilnya mulai yakin apapun itu bukan sekadar kebetulan. Suatu kekuatan tak kasat mata sedang bermain di balik warung kecilnya yang sepi. Dan mungkin malam-malam selanjutnya akan membawa jawaban atau membawa sesuatu yang lebih mengerikan. Pagi itu, langit kembali kelabu. Rintik hujan semalam belum benar-benar kering dari permukaan tanah. Udara masih lembab dan dingin, menyusup hingga ke tulang. Mas Alam sedang bersiap-siap hendak berangkat ke pasar untuk membeli bahan dagangan. Ia masih berusaha bertahan dengan usaha kecilnya, meskipun dagangan hampir selalu tersisa. Sang istri yang sedari tadi hanya diam, akhirnya menyuarakan isi hatinya. Dengan nada penuh pertimbangan, ia menyarankan agar Mas Alam tidak perlu berdagang hari itu. Ia berkata bahwa cuaca sangat mendung, dagangan akhir-akhir ini terus tersisa, dan membagikan makanan ke tetangga pun tak menyelesaikan masalah karena tetap repot dengan urusan pengembalian mangkuk dan piring. Menurutnya, akan jauh lebih baik jika hari itu digunakan untuk beristirahat di rumah. Namun seperti biasa, Mas Alam menjawab bahwa ia masih sanggup dan ingin tetap mencoba. Ia merasa belum waktunya berhenti, meskipun hasil dagangannya seringkali tak sebanding dengan tenaga dan biaya. Ia percaya bahwa rezeki bisa datang kapan saja. Ia pun berangkat ke pasar, meski dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Setelah membeli bahan dalam jumlah yang lebih sedikit, ia kembali ke rumah untuk memasak. Sore harinya, seperti biasa, ia bersiap membawa gerobaknya ke lokasi berdagang. Langit masih mendung pekat dan angin sore terasa lebih dingin dari biasanya. Sang istri mengantarnya keluar rumah dengan pandangan khawatir, dan sebelum ia pergi, perempuan itu sempat mengucapkan agar semoga dagangannya hari itu laku meskipun cuaca buruk. Di sepanjang perjalanan, suasana jalanan terasa aneh. Tidak banyak kendaraan berlalu lalang. Pepohonan di pinggir jalan bergoyang pelan tertiup angin yang lembab, seolah ikut memperhatikan kemana Mas Alam akan pergi. Ia melajukan motornya dengan hati-hati sambil menyeimbangkan wadah berisi kuah soto yang diletakkan di bagian depan. Namun, saat hendak memasuki jalan besar yang mengarah ke lokasi biasa ia mangkal, sebuah kejadian tiba-tiba membuatnya menghentikan laju motor secara mendadak. Seekor kucing hitam besar melintas di depannya, muncul entah dari mana. Kucing itu melompat ke tengah jalan tanpa aba-aba. Mas Alam terpaksa menarik rem kuat-kuat agar tidak menabraknya. Rem mendadak itu membuat sebagian kuah soto tumpah dan mengenai bagian motornya. Nafasnya terengah-engah karena kaget. Ia sempat memaki dalam hati, bertanya-tanya dari mana kucing itu datang. Yang membuatnya lebih jengkel, sejak tadi kucing itu terlihat hanya berdiri diam di pinggir jalan. Tapi saat motor sudah dekat, ia malah melompat dengan tiba-tiba. Sementara ia masih mengatur napas dan mencoba menenangkan diri, seorang ibu-ibu muncul dari rumah di dekat tempatnya berhenti. Perempuan itu mengenakan daster dan kerudung lusuh. Wajahnya tampak datar, namun matanya menatap lurus pada Mas Alam. Ia memperingatkan bahwa membawa barang dagangan sebanyak itu dengan motor bisa berbahaya jika tidak berhati-hati. Mas Alam menjawab bahwa tadi ia mendadak mengerem karena ada kucing melintas. Namun yang membuat bulu kuduknya meremang adalah ketika si ibu mengatakan bahwa ia tidak melihat ada kucing sama sekali. Menurutnya, dari tadi ia memperhatikan jalanan dan tidak melihat seekor pun binatang melintas. Bahkan saat Mas Alam menghentikan motor, si ibu mengaku sempat bertanya-tanya dalam hati mengapa pria itu tiba-tiba berhenti.
Mas Alam sempat diam. Ia tidak tahu harus menanggapi seperti apa. Ia hanya bisa membalas dengan anggukan, lalu segera mencoba menyalakan motor kembali. Namun sebelum ia pergi, si ibu kembali bicara. Ia mengatakan bahwa jika malam nanti ada seorang kakek tua yang datang ke tempat dagangnya dan menyampaikan sesuatu, maka sebaiknya apapun yang dikatakan oleh kakek itu harus dituruti saja. Kalimat itu membuat Mas Alam terdiam. Ia memandang perempuan itu sejenak, mencari penjelasan di balik wajah tenangnya. Namun si ibu hanya mengucapkan itu sekali, lalu segera masuk ke dalam rumah tanpa menjelaskan lebih lanjut. Mas Alam merasa tidak nyaman, tapi ia memilih untuk tidak memperpanjang interaksi tersebut. Ia kembali menjalankan motornya dan melanjutkan perjalanan menuju tempat biasa ia berdagang. Di sepanjang jalan, pikirannya penuh dengan berbagai pertanyaan. Apa maksud si ibu tadi? Siapa kakek yang ia maksud? Dan mengapa ia harus menuruti ucapannya? Semua terasa ganjil, tapi belum cukup untuk membuatnya berhenti berdagang malam itu. Setelah sampai di lokasi, ia segera menata gerobaknya. Langit masih muram dan angin bertiup pelan. Sekitar pukul 5:30 sore, ia sudah siap dengan dagangannya. Namun, sebelum ia sempat melayani siapapun, hujan turun dengan derasnya. Deras sekali, hujan itu seakan menampar jalanan, membuat genangan cepat membentuk dan mengguyur seluruh area tempat Mas Alam berdagang. Tak seorang pun melintas. Jalanan sunyi, seolah semua kehidupan tertahan oleh derasnya hujan. Di bawah tenda seadanya, Mas Alam duduk bersila, menatap gerobaknya yang belum tersentuh pembeli. Ia bergumam dalam hati bahwa mungkin benar perkataan istrinya. Di rumah, ia seharusnya bisa duduk bersama keluarga, bercanda dengan anak, dan menikmati secangkir teh panas. Tapi sekarang ia hanya ditemani hujan dan perasaan sepi yang menyesakkan. Ia mulai merenungi nasibnya. Di seberang sana, sekitar 40 meter dari tempatnya berdagang, ada warung lain yang menjual makanan serupa. Dulu warung itu sering ramai, tapi malam ini suasananya sama sunyinya. Mas Alam merasa ada sesuatu yang tidak beres di udara. Ia tidak tahu apa, tapi perasaannya mengatakan bahwa malam ini tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ia belum tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari peristiwa-peristiwa yang jauh lebih ganjil. Dan semua bermula dari kucing hitam yang tidak terlihat oleh siapapun kecuali dirinya. Hujan deras masih mengguyur jalanan kota Cilacap saat malam perlahan merayap turun. Air mengalir deras di sepanjang tepian aspal, menciptakan irama monoton yang menusuk telinga. Di bawah tenda seadanya yang menutupi gerobaknya, Mas Alam duduk sendirian. Seluruh dagangannya masih tersusun rapi, belum tersentuh siapapun sejak ia tiba. Angin malam yang basah menyapu kulit, membawa hawa dingin yang membuat sendi-sendi terasa kaku. Di tengah kesunyian itu, ia kembali teringat pada ucapan ibu-ibu misterius yang ia temui di siang hari. Wanita itu telah memperingatkan bahwa jika nanti malam ada seorang kakek datang dan mengatakan sesuatu, maka ia harus menuruti apapun pesannya. Meski saat itu ia sempat mengabaikannya, namun sekarang, duduk dalam kegelapan yang hampir pekat dan suasana yang mencekam, ia mulai merasakan makna dari peringatan tersebut. Sekitar pukul 7 malam, ketika langit sudah benar-benar gelap dan hujan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, Mas Alam mencium aroma yang aneh dari arah belakang. Hidungnya mendadak disergap oleh bau menyengat, bau kemenyan yang terbakar. Wanginya tidak samar melainkan sangat kuat, seolah dibakar sangat dekat dari tempatnya duduk. Ia segera bangkit mencoba mencari sumber aroma tersebut. Namun saat ia berjalan mengitari gerobaknya,
ia tidak menemukan siapapun. Di belakang lokasi tempatnya berdagang, terdapat lahan kosong yang siang harinya sering dipakai sebagai tempat parkir oleh para pengunjung toko. Area itu cukup luas dan terbuka, namun malam itu benar-benar sunyi. Tidak ada orang, tidak ada nyala api, tidak pula asap. Hanya bau kemenyan yang mengambang di udara, semakin pekat dan menyesakan. Mas Alam sempat berdiri di sana cukup lama, hanya untuk memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Tapi setelah menatap ke segala arah dan tetap tidak melihat apapun, ia pun kembali ke gerobaknya dengan perasaan yang tidak tenang. Waktu terus berlalu. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam ketika sebuah motor mendekat dari arah seberang jalan. Sorot lampunya menembus hujan dan terdengar bunyi klakson kecil yang terdengar seperti kode. Mas Alam langsung menoleh, berharap akhirnya ada pembeli datang. Ia bahkan sempat membetulkan letak gerobak, membersihkan sisa air hujan di atas meja kecil dan memasang senyum penuh harap. Pengendara motor itu pun berhenti tepat di depan gerobak. Dari balik jas hujan tipis, muncul sosok pria tua yang tampak ringkih. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi kerutan, dan sorot matanya dalam namun tak terbaca. Mas Alam merasa yakin bahwa lelaki tua ini adalah sosok yang dimaksud oleh ibu-ibu misterius tadi. Ia pun berdiri tegak, bersiap melayani pesanan. Namun ternyata pria tua itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin membeli. Dengan suara yang pelan dan sopan, ia hanya bertanya apakah jalan menuju Aji Barang bisa diakses dari arah tempat Mas Alam berdagang. Mas Alam mengangguk dan menjelaskan bahwa untuk menuju Aji Barang, pria itu cukup mengikuti jalan utama ke arah barat, lurus tanpa belok. Pria tua itu mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Mas Alam sempat merasa kecewa karena berharap kakek itu akan membeli dagangannya. Namun pikirannya segera kembali pada ucapan ibu-ibu siang tadi. Ia mencoba memperhatikan gerak-gerik pria tua itu dengan cermat. Namun kakek itu benar-benar tampak seperti orang biasa yang hanya ingin bertanya arah. Ia pun pergi, membalikkan motornya perlahan, dan menghilang dalam hujan. Mas Alam kembali duduk. Kali ini ia merasa benar-benar lelah. Lelah secara fisik, dan lebih dari itu, lelah secara batin. Ia menghela napas panjang sambil menatap jalan yang masih sepi. Dalam pikirannya, ia sempat merasa bahwa mungkin pesan ibu-ibu tadi tidak lebih dari kebetulan belaka. Namun tidak sampai 10 menit setelah pria tua itu pergi, motor yang sama kembali muncul dari arah yang berlawanan. Lampunya kembali menyilaukan mata Mas Alam, lalu berhenti tepat di depan gerobaknya untuk kedua kalinya. Hujan masih mengguyur deras, tapi kali ini pria tua itu turun dari motornya dan berjalan mendekat tanpa mengenakan jas hujan. Dengan sorot mata yang lebih tajam dari sebelumnya, kakek itu berdiri di depan Mas Alam dan menyampaikan sesuatu yang membuat tubuhnya menegang. Ia menyuruh Mas Alam segera pulang. Tanpa memberikan alasan panjang, ia mengatakan bahwa warung itu sebaiknya ditutup malam itu juga. Ia mengulanginya 2 kali, dengan nada yang meskipun tenang, namun mengandung perintah yang tak bisa diabaikan. Ia menegaskan agar Mas Alam segera membongkar gerobaknya dan pergi dari tempat itu secepatnya. Mas Alam terdiam, ia tidak tahu harus menjawab apa. Di dalam hatinya terjadi perdebatan antara logika dan firasat. Tapi saat matanya bertemu dengan mata si kakek, ia merasa bahwa apapun alasannya, pesan itu bukan sekadar nasihat biasa. Kakek itu lalu membalikkan badan dan pergi lagi. Namun anehnya, kali ini arah yang ia tuju justru kembali ke jalur yang sebelumnya ia datangi. Bukan ke arah Aji Barang sebagaimana yang tadi ia tanyakan. Ketika motor tua itu perlahan menghilang di antara kabut hujan,
Mas Alam terdiam cukup lama. Ia mengingat kembali dengan jelas peringatan ibu-ibu misterius yang berkata bahwa jika kakek itu datang dan mengatakan sesuatu, maka ia harus menuruti. Kini, pesan itu telah disampaikan. Tanpa pikir panjang, ia pun segera bertindak. Seluruh perlengkapan dagang dibereskan dengan cepat. Gerobaknya didorong mundur ke tempat penitipan yang tak jauh dari lokasi. Makanan yang tersisa dikemas seadanya dan dimasukkan ke dalam tas plastik besar. Meski tubuhnya basah kuyup, tangan gemetar, dan udara dingin makin menusuk, ia terus bekerja tanpa berhenti. Dalam benaknya hanya ada satu tujuan, pulang. Dan Mas Alam belum tahu bahwa keputusannya untuk menuruti pesan itu akan menyelamatkan nyawanya malam itu juga. Hujan masih mengguyur tanpa ampun saat Mas Alam akhirnya meninggalkan lokasi tempat ia biasa berdagang. Waktu menunjukkan pukul 8:30 malam ketika ia mulai melaju pelan menyusuri jalan yang gelap dan basah. Angin bertiup makin kencang, dan suasana di sekeliling terasa lebih sunyi daripada biasanya. Dalam benaknya masih terngiang-ngiang semua kejadian sejak siang. Kucing hitam yang hanya dilihat olehnya, aroma kemenyan yang muncul entah dari mana, ibu-ibu misterius yang memperingatkan, dan akhirnya pertemuan dengan kakek tua yang menyuruhnya pulang. Semuanya seperti potongan-potongan teka-teki yang belum sepenuhnya ia pahami. Tapi satu hal yang ia yakini malam itu, semua peringatan itu bukanlah kebetulan. Baru beberapa meter meninggalkan lokasi, sebuah mobil melaju kencang dari arah berlawanan. Mas Alam yang sedang melambatkan laju motornya sempat menoleh. Ia melihat mobil berukuran besar, semacam minibus atau mobil keluarga, tergelincir di tengah jalan. Roda depannya tampak berputar tidak terkendali, dan sorotan lampunya berputar ke segala arah seperti mata binatang buas. Mobil itu seolah kehilangan kendali dan melaju liar ke arah tempat ia baru saja tinggalkan. Jantung Mas Alam berdetak kencang. Ia menepikan motor dan berhenti sejenak untuk melihat ke belakang. Dalam hujan deras yang masih menutupi pandangannya, ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana mobil itu menghantam tepat ke arah titik tempat gerobaknya berdiri sebelumnya. Tenda plastik yang biasa ia pasang sudah tidak ada, dan gerobaknya pun telah dipindahkan. Tapi lokasi yang kini kosong itu tetap menjadi titik benturan keras. Suara tabrakan terdengar menggelegar, diiringi suara benda-benda logam yang terpental dan kaca pecah yang memantul di aspal. Mobil itu menghantam lokasi bekas dagangan Mas Alam dengan kecepatan tinggi, lalu terus melaju dan menghantam warung sebelah yang jaraknya sekitar 40 meter darinya. Warung yang dulu sering ramai dan menjadi pembanding diam-diam dalam benak Mas Alam. Tabrakan itu menghancurkan bagian depan warung tersebut. Atap tenda ambruk dan tiang kayu penyangga roboh berserakan. Dalam satu detik yang terasa panjang, Mas Alam menyaksikan kehancuran itu tanpa bisa bergerak. Tangannya menggenggam stang motor erat-erat, tubuhnya kaku oleh keterkejutan dan pikirannya kosong. Ia ingin menolong, ingin menghampiri warung itu, tapi langkahnya tertahan. Sebuah suara dalam hatinya mengingatkan bahwa malam itu ia telah diperingatkan untuk segera pulang. Ia sempat mengarahkan motor untuk berbalik dan mendekat, tapi di detik berikutnya ia memutuskan untuk menahan diri. Ia merasa bahwa apapun yang sedang terjadi di sana bukan lagi urusannya. Ia telah diselamatkan oleh sesuatu yang tak terlihat, dan kini bukan waktunya untuk melawan peringatan itu. Dengan perasaan bersalah bercampur syukur, Mas Alam memutar arah dan melaju kembali ke rumah. Di sepanjang jalan, hujan masih turun seperti tidak akan pernah berhenti. Angin malam terasa menggigit lebih dalam, namun dalam hatinya ia tahu bahwa malam itu ia telah diselamatkan oleh pesan yang datang dari dunia lain,
oleh kakek tua yang entah siapa, oleh ibu misterius yang tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Sesampainya di rumah, Mas Alam langsung memeluk istrinya yang menyambutnya dengan kelegaan bercampur cemas. Ia tidak langsung bicara. Wajahnya basah bukan hanya karena hujan, tapi juga karena air mata yang mengalir tanpa disadari. Saat ia akhirnya membuka suara, ia menceritakan semuanya. Tentang kucing yang hanya ia lihat, tentang ibu misterius, aroma kemenyan, kemunculan kakek, dan tabrakan besar yang terjadi tak lama setelah ia pergi. Suaranya bergetar saat ia mengakui bahwa mungkin selama ini ia terlalu keras kepala, terlalu mengandalkan logika dan menolak pertanda. Ia mengatakan bahwa semua kejadian itu seperti pelajaran besar yang datang dalam satu malam. Pelajaran yang menampar keras egonya sebagai kepala keluarga. Sang istri hanya menenangkannya. Ia tidak mengucap banyak, tapi dalam pelukannya, Mas Alam merasa beban di pundaknya sedikit demi sedikit terangkat. Ia merasa bahwa ia telah diberi kesempatan kedua, kesempatan untuk memperbaiki cara pandangnya terhadap hidup, rezeki, dan ketundukan pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Keesokan harinya, kabar tentang tabrakan itu tersebar di lingkungan mereka. Mas Alam mendengar dari para tetangga bahwa pasangan suami istri pemilik warung yang tertabrak mengalami luka-luka cukup serius. Keduanya selamat, meski harus dirawat karena patah tulang. Sopir mobil yang menyebabkan tabrakan anehnya tidak mengalami cedera berarti. Namun yang lebih mengejutkan, menurut kabar yang beredar, mobil tersebut mengalami masalah pada rem blong yang membuat kendaraan tidak bisa dikendalikan. Mendengar semua itu, Mas Alam hanya bisa terdiam. Ia tidak ingin membayangkan bagaimana nasibnya jika malam itu ia tidak mengikuti pesan si kakek. Ia sadar bahwa malam itu nyawanya hanya berselisih 1 menit dari maut. Hari-hari setelah kejadian malam itu menjadi momen refleksi bagi Mas Alam. Ia memutuskan untuk berhenti berdagang untuk sementara waktu. Kejadian tabrakan yang hampir merenggut nyawanya masih membekas di benak. Ia merasa seperti seseorang yang telah dipaksa berhenti di tengah jalan hanya untuk menyadari bahwa arah yang ia tuju selama ini tidak benar. Selama beberapa minggu, ia memilih tinggal di rumah bersama istri dan anak. Ia mencoba menyusun ulang rencana hidupnya, membicarakan kemungkinan usaha baru, dan bahkan sempat mencari pekerjaan alternatif. Tabungan mereka memang tidak banyak, namun untuk sementara waktu masih cukup menopang kebutuhan harian. Yang lebih penting bagi Mas Alam adalah ketenangan jiwa yang selama ini ia abaikan demi ambisi mempertahankan warung yang ternyata sudah lama dikuasai oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Dalam masa-masa itu, seorang teman lama yang kebetulan memiliki gerobak cilok menawarkan kerjasama. Temannya mengatakan bahwa salah satu karyawannya baru saja keluar dan gerobak yang biasa dipakai kini tidak digunakan. Ia menawarkan agar Mas Alam mencoba berjualan makanan ringan, keliling ke sekolah-sekolah dasar. Tanpa pikir panjang, Mas Alam menerima tawaran itu. Ia merasa ini adalah awal yang baru, ringan, dan jauh dari suasana suram yang selama ini menyelimuti warungnya. Hari-hari Mas Alam pun berubah. Ia kini bangun pagi, menyiapkan cilok dan es kecil-kecilan, lalu berkeliling ke sekolah-sekolah terdekat. Hasilnya memang tidak besar, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Sekitar 2 minggu setelah ia mulai berdagang keliling, suatu sore, ia pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Sang istri menyambutnya di depan pintu dengan wajah agak canggung. Perempuan itu mengatakan bahwa ada 2 orang tamu, seorang lelaki dan seorang perempuan, datang ke rumah mereka tadi siang.
mereka mencari Mas Alam dan menyampaikan bahwa akan datang kembali selepas maghrib karena ingin berbicara langsung. Dengan heran, Mas Alam bertanya siapa gerangan mereka. Sang istri menyebutkan bahwa lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Pak Ulum, nama yang tidak asing di telinga Mas Alam, karena ia tahu bahwa Pak Ulum adalah pemilik warung sebelah. Warung yang sering dibandingkan dalam hatinya, karena selalu tampak ramai. Tak seperti miliknya yang sepi. Seketika benaknya penuh dengan tanda tanya. Ia bertanya-tanya mengapa pasangan itu datang mencarinya, apalagi setelah kejadian tabrakan besar tempo hari. Ia hanya mengangguk dan mengatakan bahwa ia akan menunggu mereka malam itu. Tepat setelah azan Isya berkumandang, pasangan itu datang kembali. Mas Alam menerima mereka di ruang tamu kecil yang hanya diterangi cahaya lampu bohlam berwarna kekuningan. Saat melihat Pak Ulum dan istrinya masuk, Mas Alam sempat tertegun. Tangan kiri Pak Ulum masih diperban dan gerakan jalannya belum sepenuhnya pulih. Istrinya pun tampak sedikit kaku dengan bekas luka di pelipis dan tangan yang masih dibalut perban elastis. Setelah basa-basi singkat, Pak Ulum membuka pembicaraan. Dengan suara pelan namun jelas, ia menyampaikan bahwa ia dan istrinya datang untuk meminta maaf. Wajahnya tampak menunduk, penuh penyesalan. Mas Alam yang mendengarnya sempat kebingungan. Ia bertanya masih dalam hati, apa sebenarnya yang hendak dimaafkan? Tanpa diminta, Pak Ulum melanjutkan pengakuannya. Ia mengatakan bahwa selama ini ia dan istrinya telah melakukan hal yang tidak pantas. Dalam keadaan sulit dan penuh persaingan, mereka mengaku pernah meminta bantuan seseorang yang kemudian ia akui sebagai dukun untuk melakukan sesuatu agar warung Mas Alam menjadi sepi. Mereka ingin agar hanya warung mereka yang ramai dan warung lain tak terlihat oleh pelanggan. Mas Alam hanya terdiam. Tubuhnya kaku, matanya menatap lurus tanpa kata. Dalam dadanya muncul perasaan campur aduk antara terkejut, marah, dan bingung. Ia tidak menyangka bahwa selama ini segala kesialan dan gangguan yang ia alami adalah hasil dari perbuatan orang yang selama ini berdagang tak jauh darinya. Pak Ulum melanjutkan bahwa setelah tabrakan tempo hari, ia merasa telah menerima ganjaran dari perbuatannya sendiri. Ia mengatakan bahwa sejak saat itu, ia merasa dihantui rasa bersalah. Ia bahkan mengaku bahwa sebelum mendatangi Mas Alam malam itu, ia telah kembali ke dukun yang sama dan meminta agar semua hal buruk yang pernah ditanam dicabut dan dihentikan. Ia tidak ingin menyimpan dosa lebih lama. Istrinya ikut menunduk dan menangis pelan. Ia mengatakan bahwa sejak tabrakan kehidupan mereka berubah. Warung rusak, biaya pengobatan menumpuk, dan mereka harus memulai dari awal. Tapi di balik semua itu mereka sadar bahwa mereka telah menzalimi orang lain demi keuntungan pribadi. Mas Alam masih tetap diam, lalu perlahan ia menghela napas panjang dan mengatakan bahwa ia sudah memaafkan. Menurutnya tidak ada gunanya menyimpan dendam. Ia justru merasa bersyukur karena telah diselamatkan dari kejadian yang lebih buruk. Ia mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah pelajaran bagi mereka masing-masing. Sore itu berubah menjadi malam yang tenang. Meskipun bekas luka masih terasa dan sisa amarah sempat menggumpal di dada, Mas Alam tahu bahwa malam itu satu lembar tirai gelap yang selama ini menutupi warungnya telah tersibak. Dan ternyata di baliknya bukan hanya makhluk gaib atau pertanda aneh, melainkan sesama manusia yang kalah oleh ambisi. Setelah malam itu, kehidupan Mas Alam dan Pak Ulum mulai menapaki arah baru. Pertemuan penuh pengakuan dan air mata menjadi titik awal perubahan dalam hubungan mereka.
Bagi Mas Alam, pengakuan dari Pak Ulum tidak hanya membongkar misteri yang selama ini menyelubungi usahanya, tetapi juga membebaskan beban yang telah lama ia pendam. Rasa gagal, rasa tertinggal, dan kecurigaan terhadap takdir yang seolah tak berpihak. Namun yang mengejutkan, alih-alih memutus tali silaturahmi, malam itu justru membuka jalan menuju kedekatan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pak Ulum yang telah menyesali perbuatannya mulai sering menyambangi rumah Mas Alam. Awalnya hanya untuk mengantar makanan atau meminjam bumbu dapur, namun perlahan-lahan hubungan mereka berkembang menjadi persahabatan. Mas Alam pun tidak lagi memendam prasangka. Ia menerima kedatangan Pak Ulum dengan terbuka. Ia merasa bahwa apa yang telah terjadi bukanlah tanpa alasan. Bahkan dalam hatinya ia percaya bahwa semua keanehan, firasat, hingga pertanda-pertanda gaib yang ia alami bukanlah sekadar horor tak bermakna, melainkan cara Tuhan menuntunnya agar melihat siapa kawan dan siapa lawan, serta membuka ruang maaf sebelum dendam sempat tumbuh. Beberapa minggu setelah kejadian itu, warung milik Pak Ulum mulai direnovasi kembali. Meski belum seramai dulu, perlahan usahanya kembali hidup. Sementara itu Mas Alam juga mulai menata ulang niatnya untuk berdagang di tempat lama. Namun sebelum ia kembali ke sana, ia menyempatkan diri untuk meminta izin kepada Pak Ulum. Sebuah bentuk penghormatan yang ia anggap penting, meskipun secara teknis tidak diperlukan. Pak Ulum menerima niat itu dengan lapang dada. Bahkan ia menawarkan agar Mas Alam menempatkan gerobaknya lebih dekat dengan warungnya, agar mereka bisa saling membantu. Mas Alam yang semula sempat ragu, akhirnya menerima tawaran itu. Mereka pun mulai berdagang berdampingan. Hari-hari berikutnya membawa angin segar bagi keduanya. Meski musim hujan belum sepenuhnya berlalu, pembeli mulai berdatangan lagi. Di antara gerimis yang masih turun sesekali, gerobak Mas Alam dan warung Pak Ulum kembali mengeluarkan aroma sedap yang mengundang selera. Tak jarang, ketika salah satu kehabisan bahan, mereka saling meminjam dan saling berbagi pelanggan. Kedekatan itu tidak berhenti pada urusan dagang semata. Saat hari libur tiba, mereka mulai mengajak keluarga masing-masing untuk piknik bersama. Mas Alam, istrinya, dan putra kecil mereka yang kini mulai ceria kembali tampak akrab dengan keluarga Pak Ulum. Luka-luka fisik dan batin yang dulu sempat mereka alami perlahan sembuh, digantikan oleh kebersamaan dan tawa hangat di tengah kesederhanaan. Pak Ulum dalam beberapa kesempatan sempat mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari dirinya sendiri yang terlalu tamak. Ia mengakui bahwa pernah percaya bahwa rezeki bisa dipaksakan lewat jalan pintas. Tapi kini ia tahu bahwa rezeki yang datang dengan cara kotor akan selalu diikuti oleh bayang-bayang penderitaan. Ia menyampaikan rasa syukurnya bahwa Tuhan masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki semuanya, bahkan memberinya sahabat sejati dari orang yang dulu pernah ia zalimi. Mas Alam tidak membalas dengan nasihat, melainkan hanya tersenyum. Ia sendiri telah belajar bahwa keras kepala dan menolak firasat adalah kesalahan yang bisa mengarah pada bencana. Ia mengingat kembali malam saat kucing hitam melintas, bau kemenyan menyengat, dan suara kakek tua yang menyuruhnya pulang. Semua itu menjadi peringatan yang nyata. Ia sadar, jika bukan karena peringatan-peringatan itu, mungkin malam itu menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Sejak saat itu, kehidupan Mas Alam berubah. Bukan karena kekayaan mendadak atau rezeki besar, tetapi karena hatinya menjadi lebih tenang. Ia menemukan bahwa dalam dunia dagang, lebih baik membangun kepercayaan dan kebersamaan daripada bersaing dengan cara licik. Ia juga menyadari bahwa keanehan yang dulu membuatnya takut, kini menjadi bagian dari cerita hidup yang ia syukuri.
Karena justru lewat jalur yang tak masuk akal, ia sampai pada kedewasaan yang sejati. Waktu terus berjalan. Musim hujan berganti kemarau. Warung mereka kini ramai kembali. Kadang mereka saling bercanda soal siapa yang lebih dulu kehabisan dagangan. Jika pembeli datang ke warung Pak Ulum saat dagangannya habis, ia akan menunjuk ke arah gerobak Mas Alam sambil berkata bahwa rasa sotonya pun tak kalah nikmat. Begitu pula sebaliknya. Dalam kehangatan sore yang bersahabat, terkadang Mas Alam duduk memandangi jalanan yang dulu terasa asing dan penuh firasat buruk. Kini, jalanan itu tidak lagi menyimpan teror, melainkan kenangan akan perjuangan, pertobatan, dan pertemuan yang tak terduga. Ia percaya bahwa jalan menuju kebaikan terkadang memang harus diawali dari jalan yang gelap. Dan seperti hujan yang reda setelah badai, hidup pun berjalan kembali. Bukan seperti dulu, tapi lebih dari sebelumnya, penuh pelajaran, penuh maaf, dan penuh harapan. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.